Kisah Magha menjadi Saka. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berdiam di sebuah rumah musim panas dekat Vesali tentang Saka, raja para dewa. Kisah masa lampau. Pertanyaan Mahali. Seorang pangeran kaum Lichawi bernama Mahali yang tinggal di Vesali mendengarkan pelafalan Sutanta oleh Sang Buddha yang berjudul Saka Panha. Ia pun berpikir, yang tercerahkan sempurna telah menjelaskan kejayaan dari Saka. Apakah Sang Buddha pernah melihat Saka? Atau beliau memang belum pernah melihat Saka? Saya akan menanyakannya kepada beliau. Maka Pangeran Mahali Lichawi menghampiri tempat Sang Bagawa. Dan setelah itu ia memberi penghormatan kepada Sang Bagawa, lalu duduk di satu sisi. Dan setelah itu Pangeran Mahali Lichawi berkata seperti demikian kepada Sang Bagawa. Bhante, apakah Sang Bagawa pernah melihat Saka, sang raja para dewa? Ya Mahali, saya sendiri memang pernah melihat Saka, raja para dewa. Bhante, pastilah yang Bhante lihat itu adalah Saka yang palsu. Bhante, merupakan hal yang sangat sulit untuk dapat melihat Saka, sang raja para dewa. Meskipun demikian, Mahali, saya mengetahui siapa itu Saka. Saya mengetahui kualitas apa yang membuatnya menjadi Saka. Saya mengetahui pemenuhan kualitas apa yang membuat Saka memperoleh kedudukan sebagai raja para dewa. Mahali, pada sebuah kelahiran lampau Saka, sang raja para dewa adalah seorang manusia. Ia adalah seorang pangeran bernama Magha. Oleh karena itu, ia dipanggil dengan sebutan Maghawa. Mahali, pada kehidupan lampaunya, Saka sang raja para dewa sebagai seorang manusia. Ia memberikan hadiah yang berlimpah. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Purindada. Mahali, pada sebuah kehidupan lampaunya, Saka sang raja para dewa sebagai seorang manusia, ia memberikan dana dengan tekun. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Saka. Mahali, pada sebuah kehidupan lampaunya, Saka sang raja para dewa sebagai manusia, ia memberikan sebuah tempat tinggal. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Wasawa. Mahali, pada sebuah kehidupan lampaunya, Saka sang raja para dewa sebagai seorang manusia, ia mampu memikirkan 1000 hal secara bersamaan. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Sahasaka. Mahali, Saka sang raja para dewa memiliki seorang istri yang merupakan gadis Asura bernama Sujata. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Sujampati. Mahali, Saka sang raja para dewa berkuasa atas surga Tawatingsa. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Raja para dewa. Mahali, pada sebuah kehidupan lampaunya, Saka sang raja para dewa sebagai seorang manusia, ia mengambil dan memenuhi 7 ikrar. Dikarenakan ia mengambil dan memenuhi 7 ikrar tersebut, Saka mencapai kedudukan raja para dewa. Lalu apa sajakah ke-7 ikrar tersebut? Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk merawat ibu dan ayah saya. Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk menghormati orang yang lebih tua. Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk bertutur kata sopan. Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk tidak pernah berkhianat. Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk hidup sebagai perumah tangga dengan pikiran yang terbebas dari keserakahan. Bermurah hati dalam memberikan barang milik saya sendiri dengan tangan terbuka. Gemar dengan kelapangan hati, penuh perhatian terhadap permohonan orang lain, gemar memberikan dana. Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk berkata jujur. Selama saya masih hidup, saya berjanji untuk terbebas dari kemarahan.
Saat kemarahan muncul, saya akan segera mengendalikannya. Mahali, pada sebuah kehidupan lampaunya, Saka sang raja para dewa, ia mengambil dan memenuhi ketujuh ikrar. Karena ia mengambil dan memenuhi ketujuh ikrar tersebut, Saka mencapai kedudukan raja para dewa. Jika seseorang merawat ibu dan ayahnya, jika ia menghormati orang yang lebih tua, jika ia bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara, jika ia tidak berkhianat, jika ia tidak serakah, jika ia berkata jujur, jika ia mampu mengendalikan kemarahan, demikianlah ia akan disebut oleh para dewa surga Tawatingsa sebagai orang baik. Tatkala Sang Buddha berkata, "Inilah Mahali, kebajikan yang telah diperbuat oleh Saka pada kehidupan lampaunya sebagai Pangeran Magha." Mahali hendak mendengarkan seluruh kisah tentang perilaku Magha. Ia pun bertanya kepada Sang Buddha, "Bhante, bagaimana perilaku dari Pangeran Magha?" "Baiklah kalau begitu," kata Sang Buddha. "Dengarkanlah." Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah berikut ini. Kisah masa lampau Magha menjadi Saka. Dahulu kala, seorang pangeran bernama Magha tinggal di desa Macala, kerajaan Magadha. Suatu hari ia pergi ke pusat dagang desa tersebut. Ia menyingkirkan debu dari tempat ia berdiri dan setelah merasa nyaman, ia pun berdiri di sana. Kemudian, seseorang menyenggolnya dengan lengan, mendorongnya ke samping dan mengambil alih tempat ia berdiri. Namun ia tidak marah terhadap lelaki itu. Ia membuat sebuah tempat lain yang nyaman dan berdiri di sana. Kemudian seseorang menyenggolnya dengan lengan, mendorongnya ke samping dan mengambil alih tempat ia berdiri. Namun ia tidak marah terhadap lelaki itu. Ia kembali membuat sebuah tempat lain yang nyaman dan berdiri di sana. Dengan cara yang sama, satu demi satu, orang keluar masuk ke rumahnya, menyenggolnya dengan lengan dan mendorongnya dari tempat ia berdiri yang telah dibersihkan olehnya. Pangeran pun berpikir, semua orang ini kelihatan merasa senang. Karena perbuatan saya dapat membuat orang-orang ini merasa senang, itu pasti merupakan sebuah kebajikan. Maka pada hari berikutnya, ia membawa sekop dan membersihkan sejengkal tanah yang besar sebagai tempat menebah. Sementara para lelaki itu datang dan berdiri di sana. Dalam cuaca yang dingin, ia membuat sebuah perapian untuk menghangatkan badan mereka, hingga tempat itu menjadi tempat peristirahatan yang digemari semua orang. Kemudian ia berpikir, sangat berguna bagi saya jika saya sendiri yang mengerjakan jalan itu, hingga menjadi luas dan rata. Maka pada pagi hari ia mulai mengerjakan jalan agar menjadi halus dan rata. Ia memotong dan memindahkan semua ranting pohon yang memang perlu dipindahkan. Demikianlah ia menghabiskan waktunya. Lelaki lain melihatnya dan berkata kepadanya, "Tuan, apa yang sedang Anda lakukan?" Ia menjawab, "Tuan, saya sedang menempuh jalan yang membawa kita menuju alam surgawi. Saya juga ikut mendampingi Anda. Jadilah pendamping saya." "Tuan, alam surgawi merupakan tempat yang sangat menyenangkan." Melihat mereka berdua, seseorang menanyakan pertanyaan yang sama, menerima jawaban yang sama pula, dan ikut bergabung dengan mereka berdua. Lalu 5 orang telah bergabung hingga akhirnya mereka semua berjumlah 33. Seluruh lelaki itu bekerja dengan sekop dan kapak untuk membuat jalan menjadi halus dan rata sepanjang 1 hingga 2 yojana. Kepala desa melihat mereka dan berpikir, para lelaki ini sedang melakukan pekerjaan yang salah. Jika mereka seharusnya menangkap ikan dan daging dari hutan, ataupun mabuk-mabukan dan sejenisnya, saya harus melakukan sesuatu. Maka ia memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Kami sedang menempuh jalan menuju alam surgawi, Tuan." "Itu bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh para perumah tangga.
Apa yang harus kalian lakukan adalah membawakan ikan dan daging dari hutan, bermabuk-mabukan dan bersenang-senang di waktu senggang." Namun mereka menolak untuk mengikuti anjurannya dan semakin didesak olehnya, mereka semakin teguh untuk menolak mengikuti anjurannya. Pada akhirnya, kepala desa menjadi marah. "Saya akan menghancurkan mereka," katanya. Maka ia pun pergi menemui raja dan berkata kepadanya, "Baginda, saya melihat sekelompok pencuri yang sedang melakukan pembunuhan." Raja menjawab, "Tangkap mereka dan bawa mereka menghadap saya." Lalu kepala desa menangkap 33 pemuda itu dan membawa paksa mereka ke hadapan raja. Tanpa bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan, raja memberi perintah, "Buatlah mereka agar diinjak mati oleh seekor gajah." Kemudian Magha mengingatkan para pendampingnya seperti berikut, "Wahai teman-teman, kami tidak mempunyai perlindungan, tetapi kami punya cinta kasih. Oleh karenanya, biarlah hati kalian menjadi tenang seimbang. Janganlah memelihara kemarahan kepada siapapun. Biarlah hati kalian diliputi dengan cinta kasih terhadap raja dan kepala desa, serta kepada gajah yang menginjak kalian dengan kakinya." 33 pemuda tersebut menuruti nasihat pemimpin mereka. Begitu kuatnya cinta kasih mereka hingga gajah itu tidak berani mendekati mereka. Tatkala raja mendengarnya, ia berkata, "Jika gajah itu melihat ada begitu banyak lelaki, ia tidak akan maju menginjak mereka. Taruhlah jerami yang tebal untuk menutupi mereka, dan kemudian perintahkan gajah untuk menginjak mereka." Maka kepala desa menutupi mereka dengan jerami tebal dan mengarahkan gajah untuk menginjak mereka. Tetapi saat gajah masih belum berjalan jauh, ia berbalik arah dan kembali ke tempat semula. Ketika raja mendengar kejadian tersebut, ia berpikir, "Pasti ada sesuatu di balik semua ini." Maka raja memerintahkan agar ke-33 pemuda itu dibawakan menghadap dirinya, dan ia pun bertanya kepada mereka, "Wahai teman-teman, apakah ada sesuatu hal yang saya telah gagal lakukan terhadap kalian?" "Baginda, apa yang Anda maksud?" "Saya diberitahukan bahwa kalian adalah sekelompok pencuri dan kalian melakukan pembunuhan di dalam hutan." "Baginda, siapa yang mengatakannya?" "Teman-teman, kepala desalah yang memberitahukan kepada saya." "Baginda, kami bukanlah pencuri. Kami sedang membersihkan sebuah jalan menuju alam surgawi. Kami melakukan pekerjaan ini dan itu." Kepala desa mencoba untuk membujuk kami agar menjalani kehidupan yang penuh keburukan. Dan saat kami menolak mengikuti anjurannya, ia menjadi marah dan bertekad untuk membinasakan kami. Itulah sebabnya ia mengatakan hal itu tentang kami. Wahai teman-teman, hewan itu mengetahui kualitas diri kalian. Namun saya sendiri yang merupakan seorang manusia saja tidak mampu melihat dengan cermat. Maafkanlah saya. Setelah berkata demikian, raja menjadikan kepala desa beserta anak-anak dan istrinya sebagai budak mereka. Ia memberi mereka seekor gajah tunggangan dan menghadiahkan desa tersebut untuk diatur oleh mereka sesuai yang mereka kehendaki. Ke-33 pemuda itu berpikir, buah dari kebajikan yang diperbuat pada kehidupan sekarang juga dapat terlihat jelas. Dan mereka pun menunggangi gajah itu secara bergiliran sambil mengelilingi seluruh pelosok desa. Saat mereka berkeliling desa, mereka saling menasihati dengan berkata, "Sudah merupakan tugas kami untuk melakukan kebajikan. Apa yang harus kita lakukan?" Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benak mereka. Mari kita bangun sebuah rumah peristirahatan pada persimpangan jalan untuk orang-orang. Kita bangun dengan aman dan kuat. Maka mereka memanggil seorang tukang bangunan dan memerintahkannya membangun sebuah baliurang untuk mereka. Dan karena ingin terbebas dari ikatan para wanita yang telah pergi, mereka memutuskan untuk tidak memberikan bagian kepemilikan dari baliurang itu kepada para wanita.
Saat itu, terdapat 4 orang wanita yang tinggal di rumah Magha, yakni Nanda, Cita, Sudhama, dan Sujati. Sudhama secara sembunyi pergi ke tempat tukang bangunan dan memberinya sogokan, lalu berkata kepadanya, "Saudara, berikan bagian terbesar dari baliurang ini kepada saya." "Baiklah," jawab tukang bangunan yang menyetujuinya. Maka pertama, ia mengukir sebuah pohon yang akan digunakannya untuk membuat kubah, menebang pohon tersebut dan merebahkannya ke samping hingga bermusim-musim. Kemudian ia menebangnya, menarahnya, dan melubanginya, lalu mempercantiknya dengan bentuk sebuah kubah, dan mengukirnya sesuai prasasti yang tertera. Ini adalah balai Sudhama. Setelah melakukannya, ia membungkusnya dalam sebuah pakaian dan merebahkannya di samping. Tatkala tukang bangunan telah selesai membangun baliurang dan telah tiba hari untuk membangun kubah, ia berkata kepada ke-33 pemuda, "Wahai para tuanku, kami telah melupakan sesuatu." "Apa itu, Tuan?" "Sebuah kubah. Biarlah kami yang mencarinya. Sangat mustahil untuk membuat sebuah kubah dari pohon yang baru ditebang. Kita harus mendapatkan sebuah pohon yang telah ditebang dan dibiarkan berjemur hingga bermusim-musim. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Jika di rumah seseorang terdapat kubah yang telah dibaringkan bermusim-musim dan kubah tersebut memang untuk dijual, itulah tugas Anda untuk mencarinya." Maka mereka mencari segala tempat dan menemukannya di rumah Sudhama. Mereka menawarinya uang 1000 keping, namun mereka tidak mampu memperolehnya dengan uang yang telah mereka tawarkan. Sudhama berkata, "Jika kamu hendak memberi saya bagian kepemilikan dari baliurang ini, saya akan memberikan kubah ini untukmu." Tetapi mereka menjawab, "Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan bagian kepemilikan baliurang ini kepada para wanita." Kemudian tukang bangunan berkata kepada mereka, "Wahai para tuanku, apa yang sedang Anda semua lakukan? Tidak ada tempat di mana wanita tidak diikutsertakan, kecuali di alam Brahma. Ambillah kubah itu, sehingga pekerjaan kami akan cepat selesai." "Baiklah," kata mereka. Maka mereka mengambil kubah itu dan menyelesaikan pembangunan baliurang. Dan mereka membagi baliurang menjadi 3 bagian, 1 ruangan untuk raja, 1 ruangan untuk fakir miskin, dan yang satunya lagi untuk orang sakit. Setelah itu, ke-33 pemuda membangun 33 tempat untuk duduk, dan setelahnya menyelesaikannya. Mereka memberi perintah berikut ini kepada gajah. Jika seorang tamu datang dan duduk di sebuah tempat duduk, bawa mereka dan berikan kamar tidur dari siapapun yang membangun dan memiliki tempat duduk itu. Pemilik dari tempat duduk itu bertugas untuk membasuh kaki dan punggung tamunya, menyediakan makanan baik keras maupun lunak untuk tamunya, serta memberikan tempat menginap, melayani semua kebutuhannya dengan sikap ramah. Selain itu, kapanpun seorang tamu datang, gajah akan membawanya menuju rumah dari pemilik tempat duduk yang ia duduki. Dan pemilik tempat duduk itu melayani kebutuhannya pada hari itu juga. Magha menanam sebuah pohon kayu hitam dekat baliurang dan juga membangun sebuah batu tempat duduk di bawah pohon kayu hitam tersebut. Semua yang memasuki baliurang akan melihat kubah baliurang, membaca prasasti dan berkata, "Ini adalah balai kebaikan." Nama dari ke-33 pemuda itu tidak tercantumkan. Nanda berpikir, para pemuda yang membangun baliurang ini memutuskan untuk menghilangkan kami dari bagian kepemilikannya. Namun Sudhama mendapatkan bagiannya dengan menggunakan akalnya sendiri. Saya juga harus melakukan sesuatu. Apa yang dapat saya lakukan? Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Mereka yang mendatangi baliurang ini harus disediakan air minum dan air mandi. Saya akan menggali sebuah tempat untuk membuat sebuah kolam mandi. Maka Nanda pun membangun sebuah kolam mandi. Cita berpikir, Sudhama telah menyumbangkan kubah baliurang, dan Nanda telah membangun sebuah kolam mandi. Apa yang dapat saya lakukan?
Kemudian pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Setelah orang-orang yang mendatangi Baliurang ini meminum air dan mandi, mereka harus dikalungi dengan untaian bunga ketika mereka pergi. Saya akan membuat sebuah kebun bunga. Maka Cita membangun sebuah kebun bunga yang cantik. Berbagai jenis bunga tumbuh di dalam taman itu sehingga menjadi mustahil bagi orang-orang untuk berkata, bunga yang mekar ini atau pohon yang berbuah ini tidak tumbuh di dalam kebun bunga ini. Sujata berpikir, saya adalah sepupu Magha dan juga merupakan istri Magha. Kebajikan yang telah dilakukannya hanya diberikan untuk saya, dan kebajikan yang telah saya lakukan juga hanya diberikan untuknya. Kemudian ia tidak berkata apapun dan hanya menghabiskan waktunya dengan merias diri. Demikianlah Magha merawat ibu dan ayahnya, menghormati orang yang lebih tua, berbicara jujur, menghindari berkata kasar, menghindari berkhianat, tidak serakah, mengendalikan kemarahan. Demikianlah ia memenuhi ketujuh sila seperti yang dikatakan. Jika seseorang merawat ibu dan ayahnya, jika ia menghormati orang yang lebih tua, jika ia bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara, jika ia tidak berkhianat, jika ia tidak serakah, jika ia berkata jujur, jika ia mampu mengendalikan kemarahan, demikianlah ia akan disebut oleh para dewa alam Tawatingsa sebagai orang baik. Setelah mencapai sebuah alam kehidupan yang patut dipuji, masa hidup Magha pun berakhir. Ia terlahir kembali di surga Tawatingsa sebagai Saka, sang raja para dewa. Para pengikutnya juga terlahir di sana. Tukang bangunan itu terlahir sebagai dewa Wisakama. Pada masa itu, terdapat para asura yang menetap di surga Tawatingsa, dan saat mereka mengetahui bahwa ada dewa baru yang terlahir kembali di sana, mereka menyiapkan minuman surgawi untuk dewa baru. Namun, Saka memerintahkan kepada pengikutnya untuk tidak meminum minuman tersebut. Meskipun demikian, para asura tetap minum dengan bebas dan menjadi mabuk. Kemudian Saka berpikir, mengapa saya harus membagi kekuasaan saya kepada para dewa semacam ini? Ia segera memberi sebuah tanda kepada pengikutnya. Ia menyuruh mereka mengangkat para asura dengan posisi miring dan melempar mereka ke dalam samudra. Dengan kekuatan kebajikan mereka, di bawah kaki gunung Sineru, muncullah sebuah istana para asura dan sebuah pohon yang dikenal dengan nama Pohon Jaya Sumana. Tatkala perselisihan antara para dewa dan para asura telah berakhir, serta para asura telah ditaklukkan, di sana muncul kota surga Tawatingsa. Jarak antara gerbang timur dengan gerbang barat adalah 10.000 yojana, dan jarak antara gerbang selatan dengan gerbang utara juga 10.000 yojana. Kota itu memiliki 1.000 gerbang dan dilengkapi dengan taman serta kolam. Sebagai buah kebajikan dari membangun Baliurang, di bagian tengahnya muncul sebuah istana yang dikenal dengan nama Istana Kemenangan. Istana itu memiliki tinggi 700 yojana dan terpasang bendera sepanjang 300 yojana. Pada tiang bendera yang terbuat dari emas, terpasang bendera yang terbuat dari permata, dan pada tiang bendera yang terbuat dari permata, terpasang bendera yang terbuat dari emas. Pada tiang bendera yang terbuat dari batu karang, terpasang bendera yang terbuat dari mutiara. Dan pada tiang bendera yang terbuat dari mutiara, terpasang bendera yang terbuat dari batu karang. Pada tiang bendera yang terbuat dari 7 batu berharga, terpasang bendera yang terbuat dari 7 batu berharga. Begitulah istana itu muncul sebagai buah kama baik dari pembangunan Baliurang. Tingginya 1.000 yojana dan terbuat dari 7 batu berharga. Sebagai buah kebajikan dari menanam pohon kayu hitam, di sana muncul karang yang memiliki keliling 100 yojana. Sebagai akibat dari pembuatan batu tempat duduk, di bawah pohon karang muncul tahta marmer yang berwarna kuning kemerahan seperti bunga melati. Dengan tinggi 60 yojana, lebar 50 yojana, dan tinggi 15 yojana. Tatkala Saka duduk di singgasananya, setengah tempat duduknya mengempis ke bawah.
Saat ia bangkit dari duduknya, tempat duduk itu kembali berada di atas tanah. Gajah tersebut terlahir kembali sebagai sesosok dewa Erawana. Tidak terdapat hewan di alam para dewa, maka ia pun pergi bermain di taman, menjelma menjadi gajah Erawana. Dengan ukuran 150 yojana, Erawana menciptakan 33 kendi air untuk ke-33 pemuda, masing-masing setengah atau 3/4 yojana di sekelilingnya. Di bagian tengah, Erawana menciptakan kendi air yang sangat cantik untuk Saka. Kendi air itu memiliki diameter 30 yojana, dan di atasnya terdapat sebuah kanopi yang berukuran 12 yojana. Kanopi tersebut secara keseluruhan terbuat dari batu berharga. Pada masa tertentu, muncul bendera sepanjang 1 yojana di sekitar kanopi. Bendera tersebut secara keseluruhan terbuat dari batu berharga, dan pada sisi bawah dari setiap bendera digantung sebaris lonceng yang ketika digoyang oleh angin halus akan mengeluarkan bunyi merdu bagaikan alunan 5 jenis alat musik ataupun paduan suara surgawi. Pada bagian tengah paviliun terdapat sebuah dipan permata sepanjang 1 yojana yang diperuntukkan bagi Saka. Di sanalah Saka berbaring tidur. Erawana menciptakan 33 kendi air yang diperuntukkan bagi 33 dewa. Setiap bejana memiliki 7 gading, masing-masing dengan panjang 50 yojana. Setiap gading memiliki 7 kolam teratai. Setiap kolam teratai memiliki 7 bunga teratai. Setiap bunga teratai memiliki 7 kelopak teratai. Setiap kelopak teratai memiliki 7 daun teratai. Setiap daun teratai terdapat 7 bidadari surgawi sedang menari. Pada setiap sisi dengan jarak 50 yojana terdapat kumpulan para bidadari yang berdiri di atas gading. Demikianlah kejayaan yang dinikmati oleh Saka, raja para dewa. Ketika Sudama meninggal, ia juga terlahir kembali di sana. Dan pada saat bersamaan muncullah Sudama, balai perundingan para dewa seluas 900 yojana. Tempat tersebut merupakan tempat yang sangat menenangkan. Pada hari ke-8 bulan itu, diadakan pemberian khotbah Dhamma. Hingga saat ini, ketika orang-orang melihat sebuah tempat yang tenang, mereka berkata, "Itu seperti Sudama, tempat berunding para dewa." Tatkala Nanda meninggal, ia juga terlahir kembali di sana. Dan pada saat bersamaan muncullah sebuah kolam teratai bernama Nanda, seluas 500 yojana. Tatkala Cita meninggal, ia juga terlahir kembali di sana. Dan pada saat bersamaan muncullah sebuah hutan menjalar milik Cita seluas 500 yojana. Di sana mereka memimpin para dewa yang telah kehilangan pertandanya dan berjalan dengan penuh kegembiraan. Namun, ketika Sujati meninggal, ia terlahir sebagai seekor burung bangau di dalam gua sebuah gunung. Saka mencermati para istrinya dan berpikir, Sudama telah terlahir kembali di sini. Begitu juga dengan Nanda dan Cita. Lalu, di manakah Sujati dilahirkan sekarang? Merasa bahwa ia telah terlahir kembali sebagai seekor burung bangau di dalam gua sebuah gunung, Saka pun berpikir, karena tidak melakukan kebajikan, gadis dungu ini terlahir kembali sebagai seekor hewan. Itu merupakan kewajiban saya untuk membuat dirinya melakukan kebajikan dan membuatnya terlahir kembali di sini. Setelah berkata demikian, Saka melakukan penyamaran. Ia pergi menemuinya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" "Tetapi, Tuan, siapakah Anda?" "Saya adalah suamimu, Maga." "Di manakah kamu terlahir kembali, suamiku?" "Saya terlahir kembali di surga Tawatingsa." "Apakah kamu mengetahui di manakah para temanmu terlahir kembali?" "Tidak, suamiku, saya tidak mengetahuinya." "Mereka juga terlahir kembali di surga Tawatingsa sebagai para istri saya. Apakah kamu hendak bertemu dengan para temanmu?" "Bagaimana saya bisa sampai di sana?" Saka berkata, "Saya akan membawamu ke sana."
Saka menaruh Sujati di atas telapak tangannya. Ia membawanya menuju surga Tawatingsa dan membiarkannya di kolam teratai yang bernama Nanda. Kemudian ia berkata kepada ketiga istri lainnya, "Apakah kalian hendak melihat teman kalian yang bernama Sujati?" "Tuan, di manakah ia?" "Di tepi kolam teratai yang bernama Nanda." Maka ketiga istrinya pergi melihatnya. Astaga, mereka menangis. Lihatlah akibat yang diterima oleh wanita bangsawan ini karena menghabiskan hidupnya hanya untuk merias diri. Lihatlah bibirnya, lihatlah kakinya, lihatlah lengannya. Ia sungguh cantik. Begitulah mereka menertawakannya. Setelah berbuat demikian, mereka pun pergi. Saka kembali pergi menemuinya dan berkata, "Apakah kamu ingin melihat temanmu?" "Ya," jawab Sujati, "saya melihat mereka. Mereka menertawakan saya dan pergi begitu saja. Lepaskanlah saya." Kemudian Saka melepaskannya, membiarkannya berada di atas air dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin melihat kejayaan surgawi mereka?" "Ya Tuan, saya ingin." "Kamu juga harus menggunakan cara yang dapat membuat dirimu memperoleh kelahiran kembali di sana." "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" "Jika saya menasihati dirimu, akankah kamu tetap menuruti nasihat dari saya?" "Ya Tuan, saya akan menuruti nasihat Anda." Kemudian Saka mengajarinya 5 sila. Setelah mengajarinya, ia berkata kepadanya, "Bersemangatlah dalam menjalankan sila." Dan ia pun pergi. Sejak saat itu, ia hanya mencari dan memakan makanan berupa ikan mentah yang telah mati. Setelah beberapa hari berlalu, Saka memutuskan untuk mengujinya. Maka ia menjelma menjadi seekor ikan, berbaring di atas pasir, berpura-pura mati. Tatkala melihat ikan tersebut, ia mengira bahwa ikan itu telah mati. Ia pun melahapnya. Ketika ikan itu sedang dikunyahnya, ekor ikan menggeliat. Ia mendapati bahwa ikan tersebut masih hidup dan ia pun membebaskan ikan itu ke dalam air. Saka menunggu sebentar dan kemudian berbaring lagi di depannya. Ia kembali mengira bahwa itu adalah seekor ikan yang telah mati. Ia pun melahapnya. Namun, saat ikan itu hendak ditelannya, ujung ekor ikan itu bergerak. Dengan segera ia melihat bahwa ikan itu masih hidup dan kemudian melepaskannya pergi. Ketika Saka telah mengujinya sebanyak 3 kali dan merasa puas bahwa ia telah menjalankan sila dengan penuh kesabaran, Saka menunjukkan wujud aslinya dan berkata, "Saya datang ke sini untuk menguji kamu. Kamu menjalankan sila dengan penuh kesabaran. Jika kamu berkelanjutan dalam menjalankan sila dengan penuh kesabaran, kamu tidak lama lagi akan terlahir kembali sebagai salah satu istri saya. Berwaspadalah." Setelah berkata demikian, Saka pun pergi. Sejak saat itu ia memakan makanan berupa ikan mati yang diperolehnya langsung dari alam, ataupun tidak makan sama sekali. Setelah beberapa hari berlalu, ia menjadi kurus dan mati. Karena buah kebajikannya, ia terlahir kembali di Benares sebagai putri seorang pembuat tembikar. Tatkala ia berusia sekitar 15 atau 16 tahun, Saka berpikir, di manakah ia terlahir kembali? Merasa bahwa ia terlahir kembali di Benares sebagai putri seorang pembuat tembikar, ia berkata kepadanya, "Kini saya semestinya pergi menemuinya." Lalu ia memuati keretanya dengan 7 jenis batu berharga yang disamarkan sebagai ketimun. Ia pun pergi menuju kota Benares. "Mari, ambil ketimun!" ia berteriak saat memasuki jalanan kota. Namun, saat orang-orang mendatanginya dengan membawa uang logam di tangan mereka, ia berkata, "Saya tidak memberikan ketimun saya dengan harga berapapun." "Berapakah Anda akan menjualnya?" orang-orang menanyakannya. "Saya memberikan dana kepada wanita yang menjaga sila," ia menjawab. "Tuan, apakah yang Anda maksud dengan sila? Apakah sila itu berwarna hitam atau coklat atau warna lainnya?" "Kamu bahkan tidak mengerti makna dari kata sila."
Kamu setidaknya harus menjaga sila. Saya akan memberikan ketimun saya kepada wanita yang menjalankan sila. Tuan, terdapat seorang putri pembuat tembikar yang selalu berjalan sambil berkata, saya menjalankan sila, berikanlah kepadanya. Putri pembuat tembikar berkata kepadanya, baiklah Tuan, berikan ketimun itu kepada saya. Siapa kamu? Saya adalah seorang gadis yang tidak pernah gagal dalam menjalankan sila. Saya memberikan ini semua hanya untuk kamu seorang, kata Saka. Dan dengan keretanya ia membawa gadis itu pulang ke rumahnya. Ia memberinya harta surgawi yang telah disamarkan sebagai ketimun. Harta surgawi itu tidak dapat dirampas oleh orang lain, dan ia pun menunjukkan wujud aslinya. Ia berkata, harta ini cukup untuk hidup kamu, jalankanlah 5 sila tanpa terputus. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Pada akhir kehidupannya sebagai putri pembuat tembikar, ia terlahir kembali di alam Asura sebagai putri Wepaciti, raja para Asura, musuh bebuyutan Saka. Sejak ia melaksanakan sila dalam 2 kehidupan berturut-turut, bentuk tubuhnya normal kembali, kulitnya berwarna keemasan, dan ia diberkahi dengan kecantikan dan keindahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wepaciti, raja para Asura, berkata kepada semua pangeran Asura yang ingin menikahi putrinya, kalian tidak pantas disandingkan dengan putri saya. Setelah menolak menikahkan putrinya kepada para pangeran Asura, ia berkata, putriku sendiri yang akan memilih seorang suami yang cocok dengannya. Setelah berkata demikian, ia mengumpulkan para Asura dan meletakkan untayan bunga di tangan putrinya. Ia berkata kepadanya, pilihlah sendiri seorang suami yang cocok denganmu. Pada waktu itu, Saka melihat tempat ia terlahir kembali. Karena merasa penasaran dengan tempat itu, ia menjelma menjadi sesosok Asura tua dan pergi berdiri di luar lingkaran para Asura yang sedang berkumpul. Putri Wepaciti melihat ke segala arah. Karena pada masa lampau ia pernah hidup bersama Saka, secara tiba-tiba ia diliputi dengan kekuatan cinta yang muncul dalam dirinya kepada Saka. Dan ia pun berteriak, ia adalah suamiku. Ia pun melemparkan untayan bunga di atas kepalanya. Para Asura berkata, sudah lama raja tidak berhasil mencari seorang suami yang cocok dengan putrinya. Meskipun demikian, kini beliau telah menemukannya. Saudara, ini cukup tua untuk menjadi kakek dari putri raja. Dan mereka semua pun pergi sambil menundukkan kepala menahan rasa malu. Saka menggandeng tangannya lalu berteriak, saya adalah Saka. Dan ia pun terbang ke udara. Para Asura berseru, kami telah dibodohi oleh Saka tua. Dan mereka mulai melakukan pengejaran. Matali, sang kusir, membawa kereta kemenangan dan berhenti di perjalanan. Kemudian Saka membantu pengantin wanitanya untuk naik ke kota para dewa. Tatkala mereka telah sampai di Taman Kapas, burung-burung Garuda kecil mendengar suara kereta kuda dan mereka menangis, khawatir akan ditabrak hingga mati. Tatkala Saka mendengar suara tangisan, ia bertanya kepada Matali, siapa yang sedang menangis? Burung Garuda, Tuan. Mengapa mereka menangis? Mereka mendengar suara kereta kuda dan khawatir bahwa mereka akan ditabrak mati. Jangan biarkan banyak rombongan kita yang binasa ditabrak oleh kereta kuda hanya karena saya seorang. Buatlah kereta kuda itu berbalik arah. Kemudian Matali memberikan tanda dengan kibasan tangan kepada ratusan kuda Sindu dan membuat kereta kuda itu berbalik arah. Saat para Asura melihat bahwa kereta kuda telah berbalik arah, mereka berkata, Saka tua kabur dari kota para Asura dengan terbang di udara. Namun ia baru saja menyuruh kereta kudanya untuk berbalik arah. Tidak usah diragukan lagi bahwa ia telah mendapatkan bala bantuan. Para Asura berbalik arah kembali memasuki kota para Asura, melewati jalan yang sama saat mereka keluar, dan mereka pun pulang dengan menundukkan kepala. Saka membawa Sujati, sang gadis Asura,
itu ke kota para dewa dan mengangkatnya sebagai pemimpin dari 25 juta bidadari surgawi. Suatu hari, Sujata mengajukan sebuah permintaan kepada Saka dengan berkata, "Baginda, saya tidak mempunyai keluarga di kota para dewa ini. Oleh karena itu, mohon membawa saya kemanapun Anda pergi." "Baiklah," jawab Saka yang berjanji untuk menuruti permintaannya itu. Sejak itu, ketika pohon bunga trompet berbunga, para asura berteriak, "Kini saatnya bunga karang surgawi kita bermekaran." Dan mereka langsung pergi menyerang Saka. Oleh karena itu, Saka menempatkan seorang pengawal untuk melindungi para naga di bawah lautan, dan juga memberikan perlindungan kepada para Supana, para Kumbhanda, dan para Yaka, serta 4 maharaja. Demi menghindari bencana, ia menempatkan gambar Dewa Indra yang memegang halilintar di kedua tangannya pada gerbang kota para dewa. Setelah para asura menaklukkan para naga dan makhluk lainnya, mereka mendekati kota para dewa dan melihat gambar Dewa Indra. Mereka berteriak, "Saka telah melakukan sebuah serangan," dan mereka pun kabur. Kisah masa lampau selesai. Demikianlah Mahali, Pangeran Magha menjalani kehidupan dengan penuh kewaspadaan. Karena telah bersikap waspada, ia memperoleh kekuasaan yang begitu luas dan memerintah di 2 alam dewa. Kewaspadaan mendapatkan pujian dari para Buddha. Dengan memiliki kewaspadaan, seseorang dapat memperoleh pencapaian yang lebih tinggi, baik duniawi maupun yang melebihi pencapaian duniawi. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Dengan kewaspadaan, Maghawa menjadi pemimpin para dewa. Semua manusia memuji kewaspadaan, kelengahan selalu dicela.